Ketemu maning karo YouTube Nyonglik Slamet wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini Lilike arep membagikan satu resep bolu Surabaya ekonomis. Meskipun ekonomis hanya menggunakan 3 butir telur per layarnya, ini hasilnya bisa kalian perhatikan benar-benar sangat lembut dan dijamin selekamin. Pokoknya dijamin enak lah, tidak bakal mengecewakan. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai, jangan di skip. Langkah pertama, siapkan air panas cukupnya dalam panci seperti ini. Kemudian siapkan juga 60 gram margarin. Gunakan Royal Palmia biar lebih wangi ya, karena sudah mix dengan butter margarin jenis ini. Disetimnya jangan sampai menjadi bening, jangan seperti minyak. Ini keadaan sekitar 60%, keluarkan dari air panas, diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian sisihkan. Di wadah bersih ini siapkan 3 butir telur, tambah 35 gram gula pasir, gunakan 40 gram juga boleh. Ditambah lagi dengan setengah sendok teh vanila cair, mau gunakan vanili bubuk boleh. Terus ini 50 gram terigu protein sedang, ditambah 5 gram maizena, ditambah 5 gram susu bubuk. Ditambah lagi pewarna makanan sebanyak 4 hingga 5 tetes warna kuning tua agar warnanya lebih menarik. Untuk emulsinya ini saya menggunakan Kwik 75 sebanyak 1 sendok teh munjung, sekitar 7 hingga 8 gram. Kita mixer ya. Nah, ini terkendala mixer saya mau rusak, sudah lemot, minta ganti. Mixer menggunakan kecepatan perlahan dulu, terus dinaikkan ke kecepatan paling tinggi ya. Kurang lebihnya seperti ini. Terus yang bagian pinggir ini sesekali bisa kalian ratakan, tujuannya agar lebih merata ya. Pokoknya ini untuk durasinya bisa 8 hingga 11 tergantung emulsi yang digunakan. Ini saya sendiri 8 menit sudah bagus. Semua tergantung emulsi dan mixer ya. Jadi tidak bisa dipatokkan 8 menit. Bisa 11 menit. Untuk margarin ini dipastikan sudah hangat kuku minimal ya, atau suhu ruang. Dan untuk yang masih pemula, perhatikan cara mencampurnya, kita aduknya pelan. Jangan menggunakan kekuatan super. Kekuatan super. Terus ini baru di mixer menggunakan kecepatan rendah juga, tidak sampai 1 menit, paling beberapa detik saja ya. Nah, terakhir ratakan dengan spatula ini untuk memastikan tidak ada endapan margarin. Tekniknya aduk balik juga harus pelan. Tujuannya untuk menghindari adonannya turun ya. Jadi di tahap ini juga harus diperhatikan. Nih adonannya seperti ini. Ketika turun itu tidak terlalu cepat dan turunnya berlipat. Untuk loyang gunakan ukuran 20 x 20, tingginya ini saya gunakan 4 cm. Mau tingginya 7 cm ya monggo, nggak apa-apa. Cukup dialasi dengan kertas roti, jangan dioles margarin ya. Terus adonannya kita tuang seperti ini dan ratakan. Mau diratakan dengan lidi ya boleh, silahkan ya. Yang penting caranya bener. Ini siap untuk di oven. Jika oven tangring kalian terdapat lubang atas, sebaiknya ditutup. Dan ini saya panaskan sekitar 8 menit di api besar ya. Maka setelah 8 menit biasanya menjadi suhu 170 derajat. Setelah 8 menit di suhu 170 derajat, segera turunkan apinya menjadi api cenderung kecil dulu ya. Cenderung sedang seperti ini. Ini cenderung sedang. Terus siapkan air panas atau air hangat seperti yang di video ya, di dalam loyang itu.
Setelah dipastikan suhunya stabil di 170, letakkan air yang terdapat di loyang, kemudian letakkan di rak bawah. Terus loyang bolunya letakkan di atasnya, begitu ya. Jadi tetap gunakan api cenderung sedang. Tuh, perhatikan, bukan api besar, tapi api cenderung sedang atau suhu sekitar 160 hingga 170 derajat. Itu suhu yang pas. Jika panasnya kurang stabil atau kurang merata, kalian bisa putar loyang bolunya ya. Karena harus dipastikan permukaannya benar-benar kering agar nanti ketika suhu ruang bolunya tidak basah, begitu ya. Dan ini saya oven selama kurang lebih 18 menit di oven saya. Tidak bisa disamaratakan, harus dipastikan dulu. Nih contohnya. Bisa ada yang 20 menit, 22 menit, tergantung oven masing-masing dan suhu api. Ini setelah benar-benar matang, permukaannya benar-benar kering, baru kita keluarkan, dibantu dengan pisau, disisir seperti ini ya. Pokoknya gampang, asal ngikutin video saya pasti insya Allah berhasil. Nih, karena bolu jenis ini permukaannya harus benar-benar kering agar tidak basah ketika suhu ruang. Dengan menggunakan teknik air panas yang terdapat di rak bawah, maka bolu bagian bawahnya tetap lembab seperti ini. Tuh, menul-menul ya, lembut. Dan untuk yang coklat, kalian tidak usah menambahkan pewarna kuning, tetapi tambahlah sebanyak 15 gram coklat bubuk Black Forest. Saya menggunakan African Black. Untuk ukuran emulsi semuanya sama ya, ukuran tepung dan gula itu sama. Kemudian di mixer hingga kental berjejak. Dan untuk adonan coklat ini biasanya akan berbeda. Dan jika dalam waktu 8 menit adonan kalian belum seperti ini ya, masih cenderung cair, kalian tambahkan emulsinya sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian mixer lagi sampai benar-benar kental berjejak ya. Setelah itu baru tambahkan 1 sendok teh pasta Black Forest. Itu wajib kalau saya ya, karena ingin menghasilkan warna yang lebih hitam. Untuk margarinnya ya sama, tekniknya sama. Kalau yang coklat seperti ini harus ekstra hati-hati ya, rawan adonannya turun karena berbeda ada kandungan coklat bubuk ya. Jadi harus benar-benar kental berjejak. Perhatikan yang saya sampaikan tadi. Jika dalam waktu 8 menit untuk yang coklat ini masih terlihat cair, encer, itu kalian tambahkan 1/4 sendok teh emulsi dan mixer kembali, begitu ya kurang lebihnya. Dan untuk mengaduknya juga sama, teknik aduk balik harus pelan, jangan sampai adonan turun. Jika adonan turun, nanti ketika di oven bolunya kurang maksimal mengembangnya ya. Seperti ini. Saya harap paham ya, karena resepnya sama, bedanya cuman penambahan coklat bubuk dan pasta. Untuk loyangnya sama, ukuran 20, cuman dialasi kertas roti, tidak perlu dioles margarin. Dan cara manggangnya juga sama ya, tidak ada yang beda. Dan ini resepnya, silahkan kalian screenshot atau share video ini agar lebih mudah saat dibutuhkan. Oke. Nah ini hasilnya. Yang pertama, ini sudah benar-benar hangat ataupun minimal hangat nggak apa-apa sih, langsung dikasih stroberi ya. Yang penting bukan buttercream. Kalau buttercream itu harus nunggu sudah minimal suhu ruang biar tidak leleh. Ini jangan terlalu tebal ya kalau ngasih stroberinya. Kemudian kita tumpuk yang coklatnya di tengah seperti ini. Ini hasilnya 3 tumpuk, berarti 3 resep, 3 kali bikin ya.
Kemudian pinggirannya ini saya rapikan biar terlihat lebih rapi. Untuk ukuran potongan biasanya ini bisa dibagi menjadi 4 potongan. Untuk besar kecilnya sesuaikan saja dengan selera. Nah, hasilnya gimana? Selain menarik, juga dijamin ini benar-benar sangat lembut ya, benar-benar sangat lembut, tidak akan mengecewakan jika berhasil, karena kadang sama resep di tangan yang berbeda hasilnya bisa berbeda. Kalau mau dibungkus gunakan ukuran plastik OPP saset ukuran 8 ya, jangan yang ukuran 7, 8 kali 12 atau berapa boleh. Monggo dicoba. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.